Good day everyone, back again with us 73 Playmaker yang pastinya bakal temenin kamu dengan obrolan ringan dan seru. I'm your host Fitra Prabowo, kali ini kita kedatangan tamu dari mana ya? Dari Semarang. Oke. Ya, aku di sini Timotius, biasa dipanggil Timo. Umur 20, ongoing 27. Sekarang bekerja sebagai freelancer dan project yang lagi ongoing juga sedang mengerjakan animasi di Rans Animasia. Raffi Ahmad itu ya? Iya, benar. Freelancer berarti in a way remote worker berarti sekarang ya? Iya, benar. Karena kerja di mana aja nggak pakai terikat waktu tuh emang semua orang pengen Iya. Menyenangkan. Nggak bisa liburan sewaktu-waktu. Bisa liburan sewaktu-waktu, nggak perlu mikir deadline kan ya? Ya tetap mikir sih, deadline-nya tetap dipikir. Selain sama Rans, sudah pernah sama mana aja nih? Biasanya yang mungkin familiar aja kali ya. Saya pernah kerja sama ini Bank Jateng, terus pernah kerja sama Pelabuhan, terus pernah kerja sama juga sama KBRI Hong Kong, KBRI Singapura. Oh, udah internasional gitu. Ya? Iya, ya perusahaannya pemerintah sih, tapi ada di luar negeri gitu aja. Kenapa sih memilih untuk jadi freelancer ketimbang pekerja kantoran gitu kali? Mungkin bukan pekerja kantoran kali ya, mungkin lebih affiliated ke company. Oke. Ya, sebenarnya dulu saya adalah terikat di salah satu production house. Production house, kalau teman-teman pendengar pada tahu, dulu ada acara minta tolong, ada acara bedah rumah, ada acara pokoknya acara-acara yang itulah yang di RCTI, di SCTV itu. Dulu saya bekerja di production house-nya yang create acara itu. Nah, terus satu waktu sudah ada di satu titik jenuh nih. Aduh, kerja gini-gini mulu. Kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, maksudnya rutinitasnya gini-gini mulu. Oh, udah kayak ngerasa terlalu loaded gitu ya? Iya, perlu riset nih, ada yang perlu di riset nih gitu. Terus akhirnya aku putusin buat kayaknya udah cukup waktuku di sini, udah habis. Aku ajuin resign, terus akhirnya udah resign, dan habis itu otomatis nggak punya kerjaan kan, terus berawal dari teman-teman minta tolong nih, karena statusnya udah free, udah nggak terlalu banyak load kerjaan kantor. Teman-teman udah minta tolong, aku perlu bantuan nih editor gitu-gitu atau desainer grafis. Sini aku bantuin. Terus dari situ dibayar. Ternyata enak juga ya kerja kayak gini ya. Terus akhirnya berkembang dan akhirnya sampai sekarang pun menikmati menikmati rasanya enaknya jadi pekerja lepas gitu. Masih kepikiran buat aku pengen berafiliasi ke sini gitu mungkin? Sementara belum. Sementara belum. Gak tahu nanti kalau misalnya udah nikah atau punya tanggungan yang lain. Gak tahu. Oh, kepikiran lu Kaji. Tapi sebelum kita lanjut ke lebih dalam soal all things freelancing, mungkin kita bisa dengerin Vox Pop-nya dulu. Stay tune ya. Hai guys, Halo. sama kita di segmen Vox Pop. Hari ini kita bahas apa nih, Ja? Bahas tentang ini. Kita tuh enaknya kerja freelance atau kerja kantoran? Oh iya. Freelance sih. Freelance. Kalau buat Kalau Mas masnya? Kalau aku sendiri sih lebih enak kerja kantoran sih. kantoran ya. Pasti juga gara-gara jam juga teratur juga ya. Teratur ya. Bisa diminimalisasi buat istirahat juga. Lebih ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka kerja kantoran. Kenapa tuh Mas? Boleh tahu Kenapa? nggak? Ya, yang primer aja sih stabilitas ekonomi. Oke, tetap gitu ya. Tetap. Oke, siap. Ya. Kalau Mas ya? Kalau masnya? Kalau aku freelance. Freelance. Karena aku suka kebebasan. Yoi, Kalau di kantoran yoi, tuh kebebasan. serasa di penjara gitu, dikekang. Oke. Kayak gitu. Jebol. Orang santai. Ke posisinya kayak. Oke guys, terima kasih banget. Terima kasih.
ngikutin segmen Fox Pop. Fox the pop. Iya, oke tadi kita udah nanya-nanyain beberapa narasumber kita. Oke. Tentang pilihan mereka milih lebih ke kerja kantoran atau Freelance. baik banget sih. Dari Pilihannya ada alasan juga ya. ya benar. Yo guys, pesan moralnya adalah dimanapun kalian bekerja, itu Bekerja. pasti ada berkatnya. Santai aja. Oke, pasti ada juga masalahnya. Iya, selalu ada masalah juga pasti kan. The best work in the hell. Apa the best? Oke guys, terima kasih sudah nonton. Kalian mau menerjemahkan? Oke guys, pokoknya ada intinya terima kasih sudah nonton segmen Fox Terus Pop. lah pokoknya. Fox Pop. Ya, sampai ketemu di segmen-segmen selanjutnya di Fox Pop. Oke, saya Dani. Selamat baca. Goodbye. Bye. Yeah. Back again with us di 73 Playmaker. Tadi kita udah dengerin Fox Pop ya. Terus udah apa namanya bahas soal all things freelancing. Ini ada satu pertanyaan yang very something to you maybe. Apa sih freedom buat kamu? Oke, wow. Ya, That is something. sebenarnya freedom. Ya kalau buat aku secara pribadi ya, maksudnya freedom adalah ketika aku bisa mengekspresikan apa yang aku mau, mengekspresikan apa yang mau aku mau, terus memilih apa yang mau aku pilih, dan yang nggak mau aku pilih juga bisa, aku bisa menentukan mana yang mau aku pilih, mana yang nggak mau aku pilih gitu sih. Itu lebih ke kebebasan dalam berekspresi, dalam apa ya? Ada sesuatu yang kayak kita kan punya idealis ya. Nah, jadi kebebasan aku mengekspresikan idealismeku gitu. Itu sih. That also applies to how you get things done pastinya ya. Iya, Kayak pasti. milih kerjaan mungkin Iya, salah bener. satunya atau Milih mungkin dealing with kliennya, client iya. gitu-gitu karena I'm a fellow Kayak freelancer. so I know how it feels. Iya, benar. Jadi kayak di kliennya kayaknya nggak seru nih. Terus, Iya kan, maaf kayak ya. pas kliennya lagi pitching terus Oke, ini nggak sesuai. langsung banting meja nggak sih? Enggak dong. Enggak sih. Paling gebrak. Enggak, marah. Enggak boleh. Iya, tetap bersopan gitu di depan klien. Selama ini kan tadi udah apa namanya udah ngasih tahu ke kita kalau pernah kerja di Rans Iya. sama di production house itu kan. Selain berkutat di production house, mungkin kamu pernah kerja di field lain? Selama masuk ke dunia profesional enggak sih. Ya seputaran itu, seputaran apa namanya? Production house, seputaran kreatif industri gitu-gitu. Production house kamu videographer berarti ya? Ya bisa dibilang gitu. Nah, tapi aku lebih fokus ke paskanya. Jadi kan, pasca produksi. kalau di sebuah produksi kan ada pra produksi dan paskanya. Pasca, Saya lebih banyak di paskanya. Apa yang bikin kamu kamu pengen benar-benar menekuni itu sih? Suka sih, sesimpel itu sih. Mungkin kalau yang denger kayak klise, tapi Oh, well. suka gitu. Suka sih gitu. Tapi emang benar-benar kayak apa ya? Ada sesuatu yang ngebakar dari dalam gitu loh. Waktu ngerjain misalnya waktu ngedit video, waktu bikin desain, waktu ngerjain pokoknya kerjaan-kerjaan yang selama ini aku kerjain itu kayak ada sesuatu yang nge-push di saat aku capek tetap seneng gitu. Oke, it keeps burning every time gitu ya. Benar. Udah berapa lama sih jadi videographer, animator, graphic Ya, designer? di bidang ini gitu ya. Sebenarnya mulai belajarnya itu dari sekitar tahun 2008. Itu benar-benar mulai belajar, mulai tertarik, mulai mengenal, terus mulai masuk dunia profesional sekitar tahun 2011 2012. Oh, udah lumayan lama ya? Iya, itu udah mulai istilahnya dibayar untuk itu gitu. Oh, jadi awalnya mungkin dari hobi ya nggak sih? Iya benar, dari hobi, Ah. dari ketertarikan juga gitu. Aku mau tanya yang agak sensitif dikit, Oke. boleh nggak? boleh. Kalau Tergantung soal- deh. Oh, Kayak gimana? Oh, enggak ke arah personal, tenang aja. Kalau misalnya secara financial sendiri, gimana sih cara ngaturnya? Karena kan kamu let's say freelancer ya. Iya. Pasti sehari kan bisa ngerjain project bisa banyak lah dalam waktu Iya. sehari itu. Kan pasti in a way kamu as a freelancer berarti kamu juga harus jadi accountant to yourself. Iya benar. Gimana tuh cara ngaturnya? Mungkin bisa berguna buat saya ya kan as a freelancer. Ya, kalau saya punya prinsip ini,
kita kan punya pasti dapat bayaran 100%. Yeah. Katakanlah let's say 100%. Itu 10% pasti aku alokasikan untuk kayak persembahan infak lah istilahnya. Infak maksudnya infak. itu udah kewajiban. Terus 10% yang kedua, 10% yang kedua itu untuk aku tabung. Untuk aku tabung, untuk investasi, untuk pokoknya istilahnya ke depan mau kayak gimana gitu. Dan yang 10% ketiga itu untuk jaga-jaga. Nanti ketika kita jadi freelancer, kita nggak punya penghasilan tetap nih. Iya. Nanti kadang bisa ramai banget, kadang bisa bener-bener sepi nggak banget, ada, ya bisa kan? bener-bener nggak ada untuk beberapa bulan. Nah, ini untuk jaga-jaga masa-masa kayak gitu. Nah, 70%-nya untuk dinikmatin, untuk foya-foya, untuk hidup sehari-hari gitu, untuk biaya macam-macam, untuk lifestyle macam-macam itu ada di 70%. Jadi ketika aku misalnya pengen suatu barang, aku harus nggak bisa dari 70% ini nggak bisa beli barang tersebut. Ya udah, aku sisihkan lagi dari 70% ini untuk aku tabung lagi buat dapetin barang itu. Jadi kalau bisa sih nggak melebihi nggak melebihi kekuatan lah. Kalau beli sesuatu itu ya boleh dibilang sih lifestyleku boros sih, terutama buat jajan itu sebagai orang yang ngekos yang hidup sendiri, apalagi single gitu, terus main kemana ke kafe kemana ya itu boros banget. Nah tapi beberapa tahun belakangan ini aku mulai digampar gitu, Karena mulai COVID kemarin ya sih. iya bener juga. Karena itu juga COVID kemarin termasuk. jadi ini berarti pernah ngalamin yang ini ya. Pas awal-awal lockdown berarti. Kita punya Iya. kerjaan freelance terus tiba-tiba Semuanya langsung hilang. zero. Gitu. Iya, semuanya hilang. Iya kan? Semuanya hilang. Nah, tapi kebetulan juga di masa Covid dapat project yang bisa berkelanjutan, yang pentingnya sustain itu, ya. itu berkelanjutan terus. Jadi ya lumayan lah. Cuman di situ belajar banget tentang gimana kita bisa memanage uang dengan baik itu. Penting banget. Apalagi ketika kita mau nyebur di dunia freelancing gitu. Karena ya sekali lagi kita nggak bisa mengharapkan uang yang ada terus setiap bulan, apalagi Nggak freelance bisa. tuh. Iya, nggak bisa. Kalau misalnya kita dapat project yang setiap bulan dapat gaji gitu, misalnya dapat pemasukan, itu ya istilahnya bonus lah ya. Tapi nggak selalu akan ada project yang kayak gitu. Harus terus. selalu ada antisipasi. Iya, harus ada antisipasi gitu. Betul, tadi kan kamu bilang kerja sama Rans nih. Berarti kamu constantly ada di Jakarta dong atau gimana? Enggak. Oh, kerjanya remote. Kerjanya remote dari Semarang. Kebetulan mereka bikin studio di Semarang dan aku banyak koordinasinya ke studio yang di Semarang. Jadi nggak perlu ke Jakarta. Ya walaupun tetap ada komunikasi sama Jakarta, tapi lebih banyak komunikasinya antara aku sama studio yang di Semarang. Gini, kan kamu sekarang berarti nggak cuma kerja sama Rans dong? Iya, ada beberapa project lain yang kamu kerjain juga. Aku pengen tahu dong time managementmu gimana? Oke, ini PR banget. Let's give us a tip. Let's get real. Ini PR banget. Jujur aja time managementku sampai sekarang mungkin kalau manajemen finansial udah ada solusi lah ya. Tapi kalau time management jujur aja masih nggak ada solusi yang terlalu signifikan. Tapi aku tahu saat dimana tubuhku udah mulai nggak bisa bekerja, maksudnya udah harus rest. Oke, berarti kerjaan yang masih istilahnya project yang jangka panjang ini itu lebih aku prioritaskan daripada project-project yang lain. Jadi misalnya nih aku udah ada kerja sama Rans, udah ada project sama Rans ini. Terus ada satu project lagi masuk. Biasanya aku ambil, tapi karena kayaknya nggak dulu deh gitu, nggak dulu. Akhirnya ya udah di hold dulu. Ntar dia berarti belum rezekinya gitu. Ya kalau dibilang time management, yang penting punya waktu tidur paling enggak 5 jam gitu, udah. Jadi 5 jam gitu, udah itu jam dia. keep me sane gitu. Tapi nggak jarang juga tidurnya cuma 2-3 jam gitu sehari udah. Dan ya kalau itu berjalan cukup lama, itu cukup bikin gila sih. Kayak as a freelancer tuh 2 jam tuh udah cukup nggak sih?
Iya. Iya kan? Kayak bener. ya udahlah ya gitu. Oh, ya udah, tapi Selama bisa hidup. enggak. makin tua makin merasakan Iya. makin merasakan apa ya, kurang tidur tuh beneran ngefek banget mau kerja juga nggak bisa. Mau kerja bawaannya ngantuk. Bawaannya ya kan? ngantuk, bawaannya apalagi di bidang yang aku gelutin, bidang kreatif, bidang yang butuh inspirasi, bidang yang Butuh effort lebih banget di lah ya. pikiran. Ketika pikirannya capek, nggak bisa ngapa-ngapain. Badan juga. Nggak bisa Even ngapa-ngapain. tangan aja mau gerak juga susah gitu kan. Nggak bisa. Bahkan aku pernah ada nih ya, di satu momen aku udah di depan komputer, udah tahu harus ngerjain apa, tapi layarnya blank. Nggak tahu mau ngapain. Jadi aku tahu kerjaan yang harus dikerjain dan deadline-nya udah deket, tapi nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau mulai dari mana. Nggak tahu mau mulai dari mana. Bahkan cuman memandangin layar project yang kosong, yang new project itu, yang new project itu selama berjam-jam cuman gitu doang, diem nggak ngapa-ngapain. Itu pernah. Nah, terus dari situ oke, berarti harus ada yang dikorbanin. Harus ada yang dikorbanin. Ketika kita mengorbankan istilahnya kesehatan kita, ya kita bakal istilahnya dapat project lebih banyak. Tapi ketika kita ngorbanin project itu, ya kita bisa atur waktu dan kesehatannya kita bisa lebih terjaga. Jadi ya Should be like that. Cuman aku pengen tahu coping mechanism-nya. Itu loh. Oke, ini menarik nih. Dulu kerjaanku ini juga hobiku. Dan coping mekanismenya bisa dibilang ketika aku bosan sama kerjaan, aku ngerjain project yang istilahnya nggak ada duitnya, yang bikin karya aja udah gitu. Tapi ada di satu titik di mana aku bosan sama semuanya. Bosan sama semuanya. Jadi aku suka gambar tuh. Dulu ketika stres, ambil kertas gambar, terus coret-coret gitu, tongkrong coret-coret sambil ngopi, sambil coret-coret gitu. Terus lama-lama bosen, karena itu juga part of the job kan. Jadi ya masa balik lagi, balik lagi. Iya, terus akhirnya dari situ aku coba cari hobi baru, dan ketika aku menemukan satu hobi ini, aku nggak mau ini jadi kerjaan, nggak mau ini menghasilkan uang. Karena ketika ini nanti menghasilkan uang, aku bakal balik lagi. Iya. Rutenya. Jadi lingkaran setan. Jadi lingkaran setan, bakalan kayak gitu terus. Terus ya udah akhirnya kalau misalnya stres sekarang, oke, aku udah punya hobi. Sekarang lagi seneng main sama kamera analog. Ya udah itu jadi coping mekanismenya. Ketika udah butuh refreshing nih, beli roll film, pergi kemana, foto-foto, udah. Asal foto aja gitu ya. Sesimpel itu. Dan hasilnya pun nggak ya, namanya kamera analog yang nggak kayak kamera digital yang serba auto. Banyak yang ngeblur, banyak yang overexposure, macam-macam. Tapi seneng aja jalan-jalannya, fotonya, interaksi sama orang. It's how you find the fun gak sih? Iya benar. Kan? Iya benar. Jadi ya intinya kalau misalnya teman-teman yang dengerin nih suntuk sama pekerjaan, coba kalian cari sesuatu yang di luar pekerjaan kalian gitu. Misalnya apalagi buat teman-teman yang di dunia kreatif yang biasanya pekerjaannya adalah hobinya. Iya kan? Yang suka nulis jadi copywriter kan, dia awalnya hobi nulis, terus jadi copywriter, terus writers block banyak banget gitu-gitu. Bring a bell. Iya kan? Nah, cari hobi sesuatu yang menyenangkan, di mana sampai kalian menemukan ya itu tadi find the fun. Find the fun. Ada masalah lagi nih. Gimana? Ini personal ya. Gimana? Seru. Once you find the fun, terus kamu bener-bener fell into the deep end, terus akhirnya someone noticed you, but then kamu diminta tolong untuk I'll give you some lah gitu, as as a reward gitu. But do this to me gitu. Berlanjut, akhirnya stres lagi. Lingkaran setannya udah kemana-mana, akhirnya kita nggak tahu mau kemana harinya gitu, mau kabur kemana. Nah, tapi enaknya kita sebagai freelancer, kita bisa milih mana yang mau, mana yang enggak. Dan aku bener-bener yang kali ini, aku nggak bakalan bikin ini jadi duit. Udah mau gimana pun, kecuali emang diminta tolong sama teman. Diminta tolong sama teman dan dia secara
apa ya, sukarela mau kasih reward, ya oke lah, nggak masalah. Kan rezeki nggak boleh ditolak kan. Iya. Tapi nggak mau nafik juga, kita butuh duit. Iya benar. Tapi nggak mau selling, istilahnya nggak mau selling ini gitu, nggak mau menjual yang part ini, udah gitu sih. Intinya di situ. Ketika kita udah menjual part ini, itu bakal nanti otomatis bakal jadi kerjaan lagi dan bakal ada titik jenuhnya lagi dan bakal nggak tahu lari mau kemana lagi. Saya itu udah berulang kali terjadi sama saya, sama itu sepanjang karir gitu. Udah. Jujur lah, aku bisa kayak gini terus nggak tahu mau nanya apa kayak. Dulu soalnya aku juga orang kayak gitu. Apa namanya? Aku suka gambar, terus ada orang yang notice, tolong dong bikinin gambar ini buat, ini aku ada orang mau ulang tahun, bikinin dong gambarnya. Oke, terus keterusan anjir. Jadi kayak orang taunya kan gambar that's it gitu kan, cuman kan deep down inside kayak no, I'm a Barbie. Iya. I'm a Barbie. Ya kayak gitu. Itu penting banget untuk orang-orang yang bekerja, hobinya dijadikan buat pekerjaan. Tapi jangan semuanya. Kasusnya orang-orang kayak gitu ya. Sebenarnya kalau ada kaca di sini mungkin. It's hard to say no. Iya benar banget. It's always hard to say no, kayak bantuin ini dong, nanti aku kasih reward gitu, kayak nggak ada waktu, cuman kayak uang. Bener banget. Itu ya. Ribet ya. Buat aku sendiri itu sampai sekarang masih susah banget. Apalagi speak about money. Kadang saat nggak ada kerjaan, aduh butuh uang nih, terus tiba-tiba tolong dong kamu misal fotoin ini, ntar ada deh rewardnya gitu. Ada uangnya gitu. Pengennya nggak mau, tapi karena keadaan harus diambil gitu. Iya kan, posisi kayak nyebelin gitu loh. Cuman there's always a point plus to us gak sih? As a freelancer. Iya benar. Dan ada satu poin lagi ini. We should know when we should stop. Jangan itu apa yang aku pelajarin sih. Jadi ketika lah sekali dua kali kita bantuin temen baik gitu, sekali dua kali kita okein, tapi ya kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Karena itu buat aku hobi aku bukan sesuatu yang buat dijual gitu. Gitu itu jadi prinsip sih sekarang sih gitu. Itu beramal lah ya pokoknya. Iya benar. Nah aku pernah punya cerita kayak gini. Jadi pernah ada satu teman deket bilang, aku tolong bikinin gambar dong. Itu di saat aku nggak mau gambar buat dijual, tolong bikinin aku gambar dong gitu. Pertama aku nolak, nggak mau, nggak bisa, aku nggak bisa. Kalau gambar nggak bisa, alasannya nggak bisa di deadline, nggak bisa, takutnya nanti pas nggak mood terus gambarnya udah harus jadi, belum jadi, nggak bisa gitu. Itu alasan aja sih awalnya. Sekali, dua kali, tiga kali terpaan bujukan teman terhadap ya, pokoknya ada terpaannya gitu. Terus akhirnya oke lah, nggak apa-apa gitu. Terus kamu biasanya bayarnya berapa? Itu. Nah di sini aku nggak mau jual gambarku. Nah aku bilang sama dia, oke, nggak apa-apa, aku bantuin kamu gambar, tapi aku nggak mau kasih harga. Terus aku nggak mau kasih rekening ke kamu. Pokoknya ini aku mau buat sesuai dengan apa yang aku mau, sesuai dengan maksudnya mood aku, tapi aku pastiin kamu bakal senang sama hasilnya. Gitu. Terus pada akhirnya dia tetap maksa. Tanya rekeningmu berapa? Kalau aku langsung research rekeningmu berapa gitu. Harga VO talent. Harga sound engineer. Nah, oke. Iya enggak? Selama bisa diduitin kenapa enggak? Nah, tapi karena kalau kayak gitu nanti bakal keterusan. Bawaannya bakal keterusan. Oke, aku udah tahu harganya. Aku udah tahu harganya dan wow, ini lumayan harganya. Tapi akhirnya aku mutusin buat oke, aku kasih rekening tapi aku tetap gak mau kasih harga. Kamu terserah mau kasih aku berapa.
Dia kasih. Tapi beberapa orang ada yang gini nggak sih? Kasih harganya lah. Aku nggak tahu mau bayar berapa gini. Oh ya udah tunggu aja. Harga voice over. Iya ada. Iya dia tanya kayak gitu terus. Company, dia tanya kayak gitu terus. Dan aku tetap gak mau kasih. Terus apa namanya? Ini akhirnya dia kasih dan itu wah kok banyak ya ternyata ya. Iya kan? Ternyata ya. Mungkin dia yang riset. Tapi malasnya gini kalau misalnya kita dikasih tahu kok banyak juga ternyata habis dari sini tapi terus nanya sama orang-orang ini yang di sekitar gitu kamu misal nih kamu VO talent berapa sih let's say for 5 minutes gitu aku cuma segini kok pas ternyata tahu mereka lebih rendah terus kayak harusnya bisa lebih gitu. Iya kan? Iya. Nah, iya. Masuk lingkaran setan karena apa harga di ekosistemnya jadi rusak. Iya, ini awal aku jadi menjual gambarku. Nah, dari situ aku puter balik ke situ. Oke, berarti sampai sekarang emang aku harus benar-benar stay sama apa yang aku pegang. Apa yang jadi prinsipku. Aku nggak mau jual kayak tadi katakan let's say fotografi. Aku nggak mau jual hobiku foto, nggak mau aku jual. Oke, mau gimana pun nggak bakalan aku jual. Gitu sih. Jadi apa ya balik lagi ke diri kita sih. Kita sekali lagi kita harus tahu kapan harus berhenti menjual gitu. Itu karena apa ya aku percaya ini nggak tahu ini klise apa enggak tapi aku percaya kita punya banyak keran kok. Satu keran ditutup nggak masalah, masih ada keran yang lain. Asalkan satu keran ini punya produk air yang berkualitas buat aku, yang bisa nyegerin aku. Jadi istilahnya nih, aku punya 5 keran, Satu keran ini aku jaga, kualitasnya aku jaga, kemurnian airnya. Yang lainnya aku bagi-bagiin ke orang, aku jual-jual, terserah orang. Yang penting orang suka. Nah, ketika aku haus, aku nggak mungkin kan ambil dari keran yang udah tak jual ke orang lain. Pasti karena aku nggak peduli sama itu. Aku ambil dari yang satu ini. Itu aja sih logikanya. Dan aku nggak bakalan membuat istilahnya keran ini terkontaminasi sama cairan-cairan yang lain gitu. Jadi ya istilahnya What a nice word. kita harus milih ya. Sekali lagi harus ada yang dikorbanin kalau kita mau istilahnya tetap bisa, istilahnya hidup kita tuh maraton kan, panjang banget. Tak lagi mati maksudnya. Ya ada matinya, tapi kan kita nggak tahu. Maksudnya hidup kita tuh maraton. Maraton. Ketika kita lari, sprint di sini, istilahnya kita korbanin segala waktu kita buat istirahat, segala kesehatan kita korbanin buat dapat uang yang banyak. Kita nggak akan bisa nikmatin uang itu di masa tua kok. Tuh kan. Jadi ya harus pintar-pintarnya. Mom pick me up. Ya, harus pintar-pintarnya. Ini buat semua orang-orang yang mau terjun ke freelancer, kalian harus belajar buat self control dulu. Itu uang tuh bisa datang dari mana aja. Ketika kamu nolak satu kerjaan tuh percaya nanti akan ada satu kerjaan lagi yang emang itu rezekimu dan itu bakal kamu dapetin kok, nggak perlu berjuang. Dan aku ngebuktiin sendiri. Ini benar-benar nih. Aku pernah punya cerita. Aku pitching. Males banget sumpah pitching. Kalau udah perlu pitching-pitchingan tuh. Aku pitching ke klien tentang budgeting, tentang macam-macam. Nggak ada yang pernah tembus. Di saat aku diam doang, ya ada sih yang tembus. Tapi dari 10 pitching paling yang tembus cuman 4-3 gitu. Nah, tapi di saat aku diem, di saat aku nggak ngapa-ngapain, malah di approach nggak sih? Malah di approach. Dan itu di saat maksudnya nggak perlu ngoyo buat cari kerjaan tuh sebenarnya datang sendiri kok. Kayak semua tadi klien-klien yang pernah aku bilang KBRI, pelabuhan, terus Bank Jateng, pokoknya klien-klien yang tanda kutip banyak dicari sama freelance di bidangku. Itu malah datang sendiri ke aku. Kayak ada temanku, dia jadi sutradaranya, dia yang nge-lead projectnya, dia kontak, aku butuh editor nih, kamu bisa nggak? Kamu kosong nggak? Oke, angkat gitu. Berarti in a way making a name to ourselves itu should happen naturally. Yep. Makanya buat para freelancer yang loyo ya, yang suka maksa, yang suka ngejatuhin orang lain, mending mati. Makasih. Gak perlu
semua udah ada bagiannya. Kalau emang nggak project itu nggak kita dapat, orang lain yang dapat, ya udah. Maksudnya emang itu jatahnya dia. Oh, kalau Andrew sih nggak terima. Kalau Andrew sih nggak terima. Ya bagus sih, itu untuk bisnis bagus, untuk mengembangkan bisnis bagus. Tapi as a person, as a freelancer, Hashtag jangan tamat. iya, jangan tamat. Hashtag jangan nyolong. Balik lagi kalau misal mungkin Mas Andrew punya tanggungan ya, harus bayar karyawan, harus bayar apa, itu beda lagi, itu iya, itu apa namanya, itu case khusus lah, soalnya ada tanggungan yang harus dipenuhi, itu udah dalam taraf bisnis. Tapi kalau sebagai personal freelancer, santai aja sih, santai aja. Aku mau nanya nih, as a fellow freelancer ya, kita bekerja di bidang yang berbeda sebenarnya kan. Pernah nggak sih? Aduh, nanya nggak enak lagi. Gimana? Personal banget gitu kayak gitu. Kan personal ya, kerjanya personal gitu, kayak misal di kompetitor orang lain gitu. Terus dia tiba-tiba kayak talk shit behind our back, behind our clients gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Aku sih pernah, makanya aku tanya. Pernah sih, pernah. Aku pernah, nggak perlu disebutin lah ya, tapi aku pernah. Kalau disebutin nggak apa-apa kok. Aku pernah nggak kerja disensor sama Satrio. Aku pernah kerja di, aku pernah pegang project di dua kompetitor nih, di dua kompetitor. Jadi perusahaan A sama perusahaan B. Mereka, aku tahu mereka saingan. Mereka saingan. Dan aku pegang dua-duanya, pegang project dua-duanya. Terus ketika aku meeting sama ini, mereka ngasih sampelnya ini, di tempatnya ini tuh kayak gini, kamu jangan kayak gini ya, gitu. Terus nanti soalnya kalau kayak gini, nggak bakalan laku ininya, apa yang dijual, apa pokoknya macam-macam gitu. Terus ketika aku di pihak yang satunya juga ngomongin kayak gini, ya dari situ ya aku tahu sih, maksudnya emang kompetisinya mereka ketat banget. Dan aku nggak bilang juga, maksudnya ya aku juga kerja sama dia loh gitu, enggak, itu secara etika nggak etis banget kan. Tapi dari situ aku belajar, oh bisnis tuh kayak gini. Kadang kita harus lebih jeli ngelihat kelemahan orang lain. Kita harus lebih jeli lihat kelemahan orang lain. Untuk apa? Untuk nge-push diri kita biar nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Also to protect ourselves nggak sih in a way? Iya. Walaupun sebenarnya kita kerja di dua tempat which they're both competitors to their own gitu. Itu profitable buat aku sendiri. Jadi insight-nya lebih banyak. Insight-nya lebih banyak. Di sini apa namanya? Harus Di sini harus budaya culture perusahaannya pasti beda sama perusahaan B. Perusahaan A pasti punya culture budaya yang beda sama perusahaan B. Dan ketika kita freelancing, kita harus memahami culture budayanya mereka. Culture-nya mereka tuh kayak gimana, mereka dalam menghadapi apa ya, istilahnya strategi mereka ngadepin karyawannya kayak gimana, maksudnya secara bisnis mereka gimana sama kompetitornya gitu. Kita harus ngerti juga, dan kita nggak boleh punya idealis di situ. Kita harus jadi orang. That's what I hate tau. Kita harus jadi orang yang ada di tengah-tengah. Itu nggak enak banget sih. Itu nggak enak banget. Kayak sana keimpit sini keimpit gitu kan. Itu nggak enak banget. Tapi mau nggak mau kita harus ada di sisi itu. Kita nggak boleh ikut ngejatuhin perusahaan kompetitor. Misal perusahaan A sama perusahaan B mereka berkompetisi, mereka saling ngejatuhin. Ketika kita jadi freelancer, kita nggak boleh memihak salah satunya. Karena mana tahu ladang satunya Benar. Ketika kita memihak salah satunya, kita nggak akan bisa objektif dalam memilih pekerjaan. Sama kan kita nggak tahu rezekinya kalau sama ini yang nyaman, mungkin di sebelah ya kan, atau mungkin di mungkin idenya dicolong gitu mungkin. Halo. Tapi posisi itu nggak enak sih. Posisi itu nggak enak dan lebih nggak enak lagi ketika kita udah selesai project di si A, terus kita ngerjain project si B, dan si A tahu sekarang dia ngerjain punya sainganku, terus nggak bakalan ambil lagi. Itu aku pernah juga kayak gitu. Me too. Tapi ya itu resiko yang harus diambil. Karena sekali lagi kita nggak salah untuk ngambil project dari manapun, karena itu haknya kita. Tapi
jangan lupa juga haknya klien buat milih orang yang mau mereka kerjakan. Intinya freelancing is all about taking risk. Iya. Iya kan? Semua kerjaan ada risknya. Tapi resiko freelancer itu lebih lagi ya kan? Lebih lagi. Gini, mungkin kamu punya saran kepada manusia-manusia first jobber yang belum ngerasain job sama sekali? Kenapa mereka harus opt to be a freelancer? Maybe. Karena aku nggak bisa meyakinkan teman-temanku, ya ayo nge-freelance gitu, karena mereka mikirnya kayak apaan sih duitnya nggak tentu. Ya emang, Iya, nggak emang hidup kamu besok juga masih belum tentu. Masih belum tentu. Iya bener juga. Ya, kalau buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk ke dunia kerja, dunia profesional gitu ya, dan mau mencoba freelancer, kalian lebih baik buat ini. Waktu sekarang kuliah, waktu sekarang sekolah, punya iya. teman yang banyak. Atau mungkin let's start earlier nggak sih? Let's start earlier. Punya teman yang banyak. Ada satu statement, aku lupa dari siapa. Itu dia bilang kayak gini. Ketika kita berjabatan tangan, itu menyambung rezeki kita. Oh. Jadi ya jangan gampang ikut bandwagon haters gitu. Maksudnya dia orangnya gini terus kita ikutan benci. Jangan. Sounds like ring a bell tuh. Nggak selalu. Sounds like enggak. Iya kan, tapi kita sering banget kan nemuin kayak gitu kan. Nah, siapa tahu ke depan dia bisa jadi sumber rezekinya buat kita. Nah, itu bisa di Kayak gini sih intinya, be fake. Iya, punya banyak muka tuh nggak salah. Right, be fake. Iya, punya banyak muka tuh nggak salah. Soalnya kalau kita terlalu idealis, oke aku harus jujur, aku harus, aku nggak punya satu muka doang. Gitu. Itu nanti ketika kita kebentur-bentur, habis sendiri. Istilahnya kita kayak membangun temboknya kita sendiri. Padahal kita ketika kita bekerja secara freelance, kita nggak boleh punya tembok. As in keep expanding. Ya, keep expanding. Intinya punya banyak muka nggak apa-apa, asal jangan cari-cari aja. Iya, benar. Dan harus punya prinsip. Nggak boleh terombang-ambing. Misal sekarang yang lagi hits kan saham tuh. Aduh. Saham tuh. Nah, Aku nggak ngerti kalau emang kamu nggak punya pengetahuan yang cukup, kalau emang kamu masih ngawang, mending nggak usah masuk. Itu Aku salah ada satu temen prinsip. kayak gitu Itu salah satu prinsip. Meskipun katanya easy money, katanya uangnya bisa berlipat-lipat dengan waktu yang sangat cepat, katanya ini sangat menguntungkan, nggak mungkin kamu rugi. Ini investasi yang jangka panjang. binomo, VTube. Iya, banyak banget. Tapi ketika kamu bukan bagianmu, istilahnya itu bukan bagianmu, ya udah nggak usah masuk. Dan tapi ketika kamu mau belajar dan kamu ngerti apa resikonya, apa yang ke depan worst case yang bakal kamu hadapi, ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Bahkan orang-orang yang udah tahu dia harus ngapain atau mungkin udah berpengalaman aja masih perlu research kan ya. Benar. Masih bener-bener harus ngeluangin waktunya buat how to get things done. Iya, benar. Iya kan? Contoh nih, aku bekerja freelance di bidang desain video, animasi dan lain-lain. Terus aku tiba-tiba dapet tawaran voice over, yang which is itu keahliannya Mas Bowo. Nah, ya katakan let's say kayak gitu kan. Nah, aku nggak tahu apa-apa tentang dunia voice over. Mungkin aku bisa, tapi aku nggak tahu apa-apa. Ya, sebelum aku istilahnya menjual diriku sebagai voice over artist, aku nggak bakalan mau ngejual. Gitu. Itu yang aku bilang prinsip. Jadi jangan sembarangan nyebur ke dunia orang lain, ke kolamnya orang lain ketika kamu nggak tahu kedalamannya. Gitu. Soalnya kita nggak tahu kemampuannya kita di sana. Siapa tahu kita biasa nih renangnya di danau. Terus wah ada laut lebih luas, kelihatannya rezekinya lebih banyak, duitnya lebih banyak. Aku mau nyemplung ke laut. Di laut tuh ada hiu, ada paus, ada bulu babi. Tapi kalau di danau nggak ada kayak gitu. Ada kalau bisa. Oh iya. Ya, tapi istilahnya kayak gitulah, kayak gitu. Nah,
kita nggak tahu resikonya kan. Kita bisa digigit hiu, kita bisa kena sengatan ubur-ubur kalau di laut. Tapi kalau di danau resikonya paling kedinginan. Paling kalau nggak dimatiin sama kompetitor gitu kan. Iya. Ya, itu Ya. dunia itu kejam sih. Makanya buat yang mau jadi freelancer, nggak usah. Enggak sih. Mending nggak usah sama sekali. Kata siapa jadi freelancer tuh enaknya? Enggak. Menurut Ngan? Enggak. Ya, tapi kalau mau coba ya itu, kalian istilahnya harus pertama bangun koneksi dari awal. Itu harus bangun koneksi, itu penting banget buat seorang freelancer. Terus abis itu kalian harus tahu medan, kayak tadi aku bilang, harus tahu kemampuannya kalian sendiri, kemampuan istilahnya seberapa sih limitnya kita gitu. Kalau kita nggak tahu ya jangan coba-coba. Terus kalian harus siap sama jatuh miskin tiba-tiba. Itu karena kita nggak tahu keadaannya bakal kayak gimana, kita nggak akan tahu. Mungkin sekarang kita punya tabungan 1 miliar, besok udah habis gitu, kita nggak tahu. Ngapain 1 miliar Ya, besok? siapa tahu kita judi bola kalah gitu, kan nggak ada yang tahu. Sounds like Nggak ada yang tahu. Se ekstrim itu, tapi nggak ada yang tahu. Nah, kita harus siap sama keadaan-keadaan yang kayak gitu, dan kita harus udah tahu istilahnya pelampungnya kita tuh apa, kita harus tahu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman, belum punya koneksi, dan belum bisa mengukur diri sendiri, mending ikut company dulu. Iya. Mending Setuju. ikut company dulu. Di training pula. Iya, di training, diajarin. Dari company kita bisa belajar banyak banget soal gimana dealing sama klien, gimana caranya pitching, gimana caranya nyiapin materi presentasi, gimana caranya ngatur budgeting. Itu kita bisa belajar banyak. Jujur, aku belajar banyak juga waktu even tiap company tuh bisa ngasih employee-nya kayak kamu jadi research analyst gitu ya. Terus kamu bisa tiba-tiba jadi HR tuh bisa loh. Bisa banget. Serandom itu kalau di company ya. Serandom itu emang. Dia ketawa. Lulusan apa, bisa apa gitu, bisa banget. Ya mungkin pengalaman pribadi banget. Iya, sebenarnya makanya buat kamu yang mau jadi freelancer mending gak usah, mending stop, atau misalnya kamu yang mungkin mau lebih baik emang di company sih menurut. Oh iya. Enggak, karena emang personal aja sih. Karena emang personal, kita sudah merasakan asam garam dunia freelance. Udah ngerasain gimana caranya dijatuhin sama klien. Dijatuhin klien loh, bukan dijatuhin sama kompetitor loh. Udah tahu rasanya gimana ide dicuri sama klien. Tiba-tiba pasarnya rusak. Aduh. Ya aku belum ngerasain ini, jangan sampai ya Allah. Tiba-tiba pasarnya rusak. Tiba-tiba pasarnya rusak gitu. Cuman ya udah, pasar yang sudah rusak dirusak sekalian gitu. Emang better kayak gitu nggak sih? Enggak. Tapi better kayak gitu nggak sih? As in daripada pasarnya udah rusak terus mau di revive akhirnya malah ketulo-tulo kalau orang Iya. Tapi kasihan yang emang dia udah terjun di situ. Cuman ini kenapa dari awal aku tekanin kalau ketika kita masuk dunia freelancer kita harus kuat banget koneksinya. Harus. Ketika pasarnya rusak, kita punya koneksi yang kuat, penghasilan kita nggak bakal pasti rusak. ada backup nggak? Pasti ada backup. Iya kan? Ada orang-orang yang menghargai talentnya kita. Ada orang-orang yang menghargai effortnya kita. Walaupun kadang kita harus terjun ke pasar yang rusak itu untuk mengais receh, mengais rezeki. Tapi istilahnya kita punya pegangan orang-orang yang kita udah tahu harganya, kita udah tahu gimana sistem perjanjiannya, kita udah tahu satu sama lain, antara aku sama klien, antara klien sama aku, udah tahu satu sama lain, pasti proyeknya balik terus. Harus apa-apa diukur sendiri nggak sih? Jadi orang kalau misalnya mau freelancer itu paling nggak dia tahu kalau dia multi talented, that's it. Kalau misalnya nggak, mending nggak usah. Harus mau belajar. Harus mau belajar. Karena kita jadi HR kita sendiri, kita jadi bos kita sendiri, kita jadi employee kita sendiri. Tuh kan. Sebelum aku ditampar lagi ya kan ya. Anak-anak 73 saling menampar ya. Mungkin lebih baik kita tutup. By the way, thank
lagi udah dengerin 73 Playmaker, podcast kolaborasi dari 73 Playground. Sebelum aku ditambah lagi, bye. I'm Pitra Prabowo, your host signing out. Bye bye.